Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia dari kelas 3 HKN. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk memasukkan dokumen transaksi pada ElectroRide. Jadi, untuk transaksi pertama itu terdapat faktur pembelian ke Petit Bijou Tekstil pada tanggal 3 Desember 2022, yaitu dengan item snapback sebanyak 12 dengan harga 45.000 per unitnya, per itemnya, dan di sini juga ada PPN-nya 10%. Jadi kita akan masukkan dulu pembelian barang dagang. Yang pertama kita masuk ke purchase, lalu kita bisa klik enter purchase. Lalu setelah itu kita bisa pilih layoutnya. Karena ini pembelian barang dagang, maka untuk layoutnya kita pilih item. Selanjutnya kita pilih suppliernya. Lalu kita isikan tanggalnya seperti yang ada di faktur tadi. Kita masukkan kuantitasnya yang tadi, lalu kita masukkan barang yang akan dibeli. Lalu kita masukkan harganya. Nah, di sini ditambahkan PPN juga, sehingga di sini subtotalnya 540 dengan PPN 54.000, sehingga total amount-nya itu 594.000. Lalu kita bisa ganti jurnal memonya. Kita ganti pembelian barang dagang ke Petit Bijou Tekstil. Untuk terminnya sudah benar seperti ini. Nah, jika semua sudah terisi dengan benar, maka kita bisa klik record. Lalu untuk transaksi yang kedua, di sini ada nota kredit atau retur pembelian. Jadi di sini kita melakukan retur pembelian sebanyak 1 untuk item snapback dengan harga 45.000 dan PPN-nya 10%, 4.500, sehingga totalnya 49.500. Untuk caranya yaitu kita isikan kembali dengan supplier yang tadi, lalu juga untuk tanggalnya kita ganti 4. Nah, di sini untuk kuantitasnya, karena pembelian tadi akan berkurang 1, maka kita tuliskan -1. Lalu kita bisa ganti jurnal memonya menjadi retum pembelian. Jika sudah, kita bisa klik record. Lalu kita buka purchase registernya di bagian return dan debit. Nah, di sini sudah masuk data returnnya yang tadi. Setelah itu kita pilih, karena
yang tadi belum dibayarkan, maka kita bisa klik apply to purchase. Tanggalnya kita ganti. Lalu kita isikan amount applied-nya untuk yang di baris yang kedua ini sebanyak return tadi, yaitu 49.500. Nah, jika sudah terisikan semua ini, pastikan bahwa finance change-nya dan juga out of balance-nya sudah 0. Jika sudah, kita bisa klik record. Lalu kita bisa lihat di open bill. Nah, di sini untuk amount due-nya dari Petit Bijou tekstilnya sudah berkurang menjadi 544.500. Nah, lalu untuk transaksi selanjutnya adalah faktur penjualan, yaitu menjual kepada Rain to Eternity dengan nama barangnya sablon, kuantitasnya 12, satuannya 20.000, sehingga jumlahnya 240.000 dengan PPN 24.000 dan totalnya 264.000 dengan keterangan lunas. Untuk penjualan ini bisa ke sales, lalu ke enter sales. Di sini layoutnya kita pilih service, lalu kita pilih customer-nya yaitu Rain to Eternity, tanggalnya, kita masukkan akunnya, pendapatan jasa, lalu harganya, jumlahnya, dan PPN-nya. Lalu terusnya kita pilih COD karena dia langsung lunas. Semuanya sudah benar dan kita klik record. Lalu setelah itu kita ke sales register. Lalu kita ke tab open invoice dan kita pilih transaksi yang tadi. Setelah itu kita bisa klik receive payment karena tadi kan keterangannya sudah lunas, jadi kita langsung mendapatkan bayarannya. Kita ubah tanggalnya. Nah, pastikan di sini amount apply-nya terisi dengan jumlah yang sama seperti di dokumen transaksi tadi, dan pastikan finance change-nya dan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah, kita bisa klik record. Nah, di sini transaksi yang tadi sudah masuk ke dalam close bill, artinya sudah lunas. Lalu untuk transaksi selanjutnya adalah penjualan kepada CV Red Devils, penjualan beberapa barang. Kita bisa klik enter sales, kita pilih CV Red Devils,
Lalu kita ubah layoutnya menjadi item karena dia adalah penjualan barang dan jasa. Mohon maaf, maksud saya penjualan barang. Kita masukkan barang-barang yang akan dijual. Lalu juga masukkan harganya sesuai dengan yang ada di faktur penjualan tadi. Untuk transnya kita pilih yang seperti ini. Kita ubah jurnal memonya. Lalu sebelum kita record, kita juga bisa melihat jurnalnya dengan menekan Ctrl R. Seperti ini. Jika sudah selesai, kita bisa klik record. Lalu untuk transaksi selanjutnya, adalah pembelian kembali ke Petit Bijou Tekstil. Ini caranya sama seperti yang tadi. Kita ke purchase, enter purchase, lalu kita pilih customer-nya, kita ubah tanggalnya sesuai dengan fakturnya tadi. Jika semua sudah terisikan dengan benar, maka kita bisa klik. Lalu untuk transaksi selanjutnya, sama seperti tadi, yaitu retur pembelian sebanyak 1 buah. Jadi caranya sama seperti tadi, kita pilih suppliernya, lalu juga tanggalannya. Kita juga ubah memonya. Nah, jika sudah benar, kita bisa klik record, lalu kita ke purchase register di return dan debit, kita pilih, lalu kita apply to purchase. Kita bisa, baik, saya akan melanjutkan. Jadi untuk return ini kita isikan amount outletnya yang ketiga, karena yang pertama ini adalah hutang, lalu yang kedua ini pembelian yang pertama tadi, dan ini adalah pembelian yang terbaru. Pastikan bahwa semuanya ini sudah benar.
dan pastikan finance charge dan out of balance-nya sudah 0. Jika sudah, kita klik record, lalu kita lihat di balance-nya. Nah, di sini amount-nya sudah berubah. Lalu untuk transaksi selanjutnya, di sini ada penjualan ke CV Red Devils dengan T-shirt sebanyak 20. Kita ke sales, lalu enter sales, kita pilih customer-nya. Lalu kita ubah tanggalnya, kita isikan kuantitasnya, lalu barangnya dan harganya. Ini juga kita masukkan PPN-nya, sehingga jumlahnya 2.640 sesuai dengan yang ada pada faktur penjualan tadi. Lalu juga jangan lupa untuk terminnya seperti ini. Kita bisa ubah jurnal menunya. Kita juga bisa lihat jurnalnya. Jika sudah semua benar, maka kita bisa klik record. Lalu untuk transaksi yang selanjutnya, yaitu bukti kas keluar untuk pembayaran tagihan listrik sebesar 350.000. Kita bisa ke banking, lalu kita klik spend money. Nah, di sini akunnya kita ganti ke kas kecil, karena aturan dari perusahaannya tadi itu untuk pengeluaran kas yang di bawah 1 juta itu menggunakan kas kecil. Lalu kita isikan tanggalnya sesuai dengan bukti kas keluar tadi. Kita tuliskan memonya untuk pembayaran tagihan listrik. Lalu kita pilih biaya telepon dan listrik banyak 350. Di sini adalah jurnal. Di sini sudah benar. Kas kecilnya akan keluar sebanyak 350.000. Nah, jika semua sudah benar, kita bisa klik record. Lalu untuk transaksi yang berikutnya, yaitu voucher kas kecil. Jadi pada tanggal 5 Desember 2022 diambil kas kecil dan sudah disetorkan ke kantor cabang, yaitu PPN keluaran sebesar 1.930 dan juga PPN masukan sebesar 1.850, sehingga PPN terutang atau kurang bayarnya itu 80.000. Nah, untuk caranya kita bisa klik spend money seperti tadi,
Lalu kita ubah ke kas kecil karena tadi disebutkan di kas kecil. Lalu kita ubah tanggalnya, lalu kita isikan menunya. Di sini kita tuliskan pembayaran pajak. Lalu kita masukkan akunnya. Kita pakai untuk pajak sebesar 80.000. Sudah, kita bisa klik record. Lalu untuk transaksi selanjutnya adalah pembayaran gaji kepada karyawan secara cash sebesar 7.500.000. Kita ganti akunnya ke kas di bank karena nominalnya itu di atas 1 juta sehingga menggunakan kas yang ada di bank. Kita ganti tanggalnya. Tuliskan memonya. Ini 7.500.000. Lalu untuk akunnya kita pilih biaya gaji dan upah. Ini jika sudah, kita bisa klik record. Lalu untuk transaksi selanjutnya, untuk biaya admin dan bank dipotong dari rekening bank. Selanjutnya kita ke account, lalu record journal entry. Kita ambil tanggalnya. Kasihkan menunya. Kita bisa lihat semuanya. Jadi di sini itu kita ada biaya admin bank sebesar 75.000. Lalu kita mendapatkan pendapatan bunga sebesar 50.000 sehingga kita hanya perlu membayarkan 25.000 dan uang tersebut diambil dari kas di bank. Dan jika sudah, kita bisa klik record. Lalu untuk selanjutnya
adalah penyesuaian persediaan menghapus satu buah riset karena rusak. Oke, jadi caranya kita ke inventory, lalu kita count inventory, lalu kita pilihkan t-shirt, kita ubah countnya t-shirt ini menjadi 94 karena berkurang 1, lalu kita klik adjust inventory, kita isikan HPP countnya. Kita klik continue. Lalu di sini kita isikan tanggalnya, yaitu tanggal 30 Desember. Jika sudah, kita bisa klik record. Sehingga di sini inventory dari t-shirt itu menjadi 94. Lalu selanjutnya adalah membebankan asuransi dan sewa Desember 2022. Nanti kita bisa ke banking, kita pilih spend money, lalu kita isikan tanggalannya, kita tuliskan memonya, asuransi dan sewa Desember. Lalu kita isikan amountnya. Kita isikan akunnya 2, yaitu asuransi dibayar di muka dan juga sewa dibayar di muka. Mohon maaf untuk transaksi sebelumnya ada sedikit kendala sehingga tidak terekam. Dan ini saya sedang melanjutkan untuk transaksi yang pengisian kembali kas kecil. Jadi kita klik banking lalu ke receive money. Kita ubah tanggalnya. Lalu kita ganti ke kas kecil. Kita isikan amount receipt-nya. Kita isikan memonya. Lalu kita isikan akunnya, yaitu kas di bank sebesar 430.000. Kita bisa lihat ini jurnalnya. Jadi di sini kita ambil uangnya dari kas di bank, sehingga kas di banknya ada di kredit dan kas kecilnya akan bertambah di debit. Nah, jika sudah, kita bisa klik record. Transaksi-transaksi yang sudah saya masukkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.